Dari kelompok 6 mata kuliah perekonomian Indonesia akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan ekonomi Indonesia dan dunia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ernia Kusdiana Dewi. Yang kedua, Dian Oktaviani. Yang ketiga, Siva Yikrana. Dan yang keempat, Oktaviani Putri Agi. Masa pasca kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan keberadaan lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang di Javansbank, mata uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima Afni mengumumkan berlakunya uang lica di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu Ori, atau uang Republik Indonesia, yaitu berlaku sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Penyebab keterpurukan yang kedua adalah adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Hal ini terjadi sejak bulan November 1945 dan bertujuan untuk menutup perdagangan luar negeri Republik Indonesia. Penyebab yang ketiga adalah kas negara yang kosong, dan selanjutnya adalah eksploitasi besar-besaran dari masa penjajahan. Dari penyebab-penyebab tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia memiliki beberapa usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia. Di antaranya adalah program pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, kemudian upaya menembus blokade dengan diplomasi beras, kemudian konferensi ekonomi pada bulan Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Kemudian ada pembentukan planning board pada tanggal 19 Januari 1947 dan ada Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang lebih praktis. Masa yang selanjutnya adalah masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1997. Pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan stabilitas politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, menyelamatkan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai pembentukan rancangan pembangunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPLITA. Berikut penjelasan singkat tentang beberapa REPLITA. Yang pertama adalah REPLITA 1, yaitu pada tahun 1967 sampai dengan 1974. Mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1969 dengan tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama untuk menunjang pertanian. Kemudian REPLITA 2 pada tahun 1974 sampai dengan 1979. Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas utamanya adalah sektor pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Kemudian REPLITA 3 pada tahun 1979 sampai dengan 1984. Prioritas tetap pada pembangunan ekonomi yang dititikberatkan pada sektor pertanian
pertanian menuju swasembada pangan, serta peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Selanjutnya adalah Repelita 4, yaitu pada tahun 1984 sampai dengan 1989. Adanya peningkatan dari Repelita 3, peningkatan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata, serta memperluas kesempatan kerja. Yang selanjutnya adalah Repelita 5, yaitu pada tahun 1989 sampai dengan 1994, merupakan tahap pembangunan 5 tahun terakhir dari pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama. Pada masa ini, pemerintah dihadapkan pada jumlah angkatan kerja yang akan meningkat sebanyak 11,9 juta pencari kerja baru atau naik sebesar 3% setahun. Sejumlah cara dilaksanakan untuk mengatasi ledakan angkatan kerja baru tersebut. Jadi, dari kelima Repelita, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi menurut Repelita adalah mengacu pada sektor pertanian menuju swasembada pangan yang diikuti pertumbuhan industri yang bertahap. Selanjutnya adalah masa reformasi. Tahun 1998 merupakan awal pemerintahan reformasi. Peristiwa ini dipelopori oleh ribuan mahasiswa yang berdemo menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya, dikarenakan pemerintahan Bapak Soeharto dianggap telah merugikan negara dan banyak yang melakukan KKN. Tahun 1998 merupakan tahun terberat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di Asia yang dampaknya sangat terasa di Indonesia. Nilai rupiah yang semula 1 US dollar senilai Rp2.000 menjadi sekitar Rp10.000 bahkan mencapai Rp12.000 atau dapat dikatakan 5 kali lipat penurunan nilai rupiah terhadap dolar. Artinya, nilai 1 juta rupiah sebelum tahun 1998 senilai dengan 500 US dollar. Namun, setelah tahun 1998 menjadi hanya 100 US dollar. Hutang negara Indonesia yang jatuh tempo saat itu dan harus dibayar dalam bentuk dolar membengkak menjadi 5 kali lipatnya karena uang yang dimiliki berbentuk rupiah dan harus dibayarkan dalam bentuk dolar Amerika. Ditambah lagi dengan hutang swasta yang kemudian harus dibayar negara Indonesia sebagai syarat untuk mendapat pinjaman dari IMF. Tercatatnya hutang Indonesia membengkak menjadi 70,9 miliar US dollar atau sama dengan 20 miliar US dollar adalah hutang komersial swasta. Pemerintahan reformasi dari tahun 1999 sampai sekarang sudah mengalami beberapa pergantian presiden. Di antara yang pertama pada masa Bapak B.J. Habibie, yaitu tahun 1998 sampai dengan 1999. Dapat dilihat bahwa pada tahun 1998 sampai dengan 1999 PDB per kapita mengalami penurunan sedikit. Kemudian pertumbuhan ekonomi dari tahun 1998 sampai dengan 1999 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian pada tahun 1998 sampai dengan 1999 tingkat kemiskinan mengalami sedikit penurunan. Sementara reformasi ekonomi pada pemerintahan ini menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di sejumlah sektor guna memulihkan kepercayaan publik yang merosot akibat krisis ekonomi tersebut. Yang pertama, adanya independensi kebijakan moneter, yaitu melakukan pengendalian jumlah uang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70%, memberikan status independen kepada Bank Indonesia. Dari status independen tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah, mencapai sasaran laju inflasi, dan juga menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
Periode pemerintahan B.J. Habibie dikenal sebagai masa transisi dari krisis ekonomi ke proses pemulihan. Beragam kebijakan baik dari sektor moneter, keuangan, dan perbankan, serta korporasi diambil oleh pemerintahan Habibie untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia dari keterpurukan. 650 triliun rupiah untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih 7 bank. Konsolidasi fiskal, membatalkan sejumlah proyek infrastruktur, menghentikan perlakuan khusus bagi mobil nasional, dan membiayai program jaring pengaman sosial. Penyehatan korporasi meliputi merestrukturasi utang swasta lewat skema Indonesian Debt Restructuring Agency dan Prakarsa Jakarta. Yang kedua, melarang praktik monopoli bagi Bulog dan Pertamina. Penetapan desentralisasi fiskal, yaitu dengan menetapkan undang-undang mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dukungan atas komitmen ini diwujudkan dalam bentuk pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara berkeadilan. Pemerintahan Abdurrahman Wahid ditandai dengan implementasi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang meliputi implementasi pembagian dana perimbangan antara pusat dan daerah, penerapan pajak daerah dan retribusi daerah, serta pemerintah daerah diizinkan untuk mengajukan pinjaman daerah. Dalam data disajikan, pendapatan per kapita mengalami kenaikan menjadi 19.920, pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi 3,64%, serta tingkat kemiskinan mengalami penurunan 18,4%. Pada tanggal 15 September 2003, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang meliputi konsolidasi fiskal, restrukturasi keuangan, dan peningkatan investasi. Dalam data disebutkan atau disajikan, PDB per kapita mengalami kenaikan menjadi 20. Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain: 1. Meminta penundaan pembayaran utang. Yang kedua, kebijakan privatisasi BUM. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara dengan tujuan untuk melindungi dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah masa kebangkitan Indonesia pasca krisis ekonomi. Adanya ledakan harga komoditas, Indonesia kemudian menghadapi krisis keuangan dunia yang membuat pertumbuhan ekonomi menurun. Ekonomi Indonesia kembali meningkat akibat melambatnya ledakan harga seiring melambatnya ekonomi dunia. Dalam data disajikan, pendapatan per kapita Indonesia semula 22 juta menjadi 33 juta di tahun 2014, dan pertumbuhan ekonomi menurun yang semula 5,03% di tahun 2004 menjadi 5,01% di tahun 2014. Sedangkan tingkat kemiskinan menurun yang tadinya 16,7% di tahun 2004 menjadi 11,3% di tahun 2014. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat kebijakan yang sikapnya kontroversial, yaitu dimulai dari pada tahun 2006, Indonesia melunasi seluruh hutang pada IMF, kemudian mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM, kemudian bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat miskin, mengandalkan pembangunan infrastruktur massal. SBY tidak menindak tegas orang-orang yang melakukan KKN, ada program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas, dan yang terakhir ada kebijakan. Selanjutnya adalah pada masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Berikut kami sajikan gambar proyeksi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2012 kita bisa lihat untuk persentasenya mencapai 6,3% dan untuk tahun 2019 5,3%. Untuk fokus kebijakan pada masa Presiden Joko Widodo,
Yang pertama, realokasi subsidi ke infrastruktur. Yang kedua, penerapan tax amnesty. Kemudian yang ketiga, dukungan kebijakan. Untuk pemerataan pembangunan ekonomi, yang pertama adalah pembangunan desa. Alokasi dana desa dalam 3 tahun 2015 sampai 2017 adalah sebesar 127,5 triliun. Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah mengalokasikan dana desa dengan jumlah yang terus meningkat. Yang kedua, ada pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu lahan dan kesempatan. Untuk lahan ada reforma agraria, kemudian perumahan untuk masyarakat miskin kota. Untuk kesempatan yaitu ketimpangan retail modern dan pasar tradisional. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan nasional. Pembangunan 245 proyek infrastruktur dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan terluar sebagai bagian dari kebijakan pemerataan pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2015 sampai 2019. Berikut kami sajikan datanya untuk negara atau kelompok negara di dunia, negara maju dan negara berkembang dari tahun 2015 sampai 2019. Kemudian ada perkembangan ekonomi global. 5 pergeseran di ekonomi global. Yang pertama, kebijakan anti globalisasi yang mendahulukan kepentingan ekonomi dalam negeri meluas di banyak negara. Yang kedua, volatilitas arus modal dunia meningkat sehingga memicu tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan dunia. Yang ketiga, peran digital makin luas di berbagai kegiatan ekonomi pada sektor real dan sektor keuangan. Yang keempat, perilaku dan hubungan antar agen ekonomi terus berubah sejalan dengan revolusi digital dalam kegiatan ekonomi yang meningkat pesat. Kemudian yang kelima, respon kebijakan ditempuh tidak hanya bertumpu pada satu kebijakan, namun perlu terintegrasi. Kemudian kondisi global yang kurang kondusif itu menurunkan pertumbuhan ekonomi global. Ketidakpastian terhadap prospek perdagangan dunia meningkat dan mengakibatkan keyakinan pelaku ekonomi menurun di banyak negara. Kedua, perang dagang berdampak meluas bahkan ke sektor jasa dan tenaga kerja. Kondisi ini semakin mengkonfirmasi pelemahan ekonomi yang meluas ke negara yang tidak hanya ditopang oleh sektor industri, namun juga negara yang ditopang oleh sektor jasa. Kemudian akibat ketegangan perdagangan, kinerja ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok memburuk sepanjang 2019 dan diikuti dengan tekanan inflasi yang lemah. Kemudian, untuk yang keempat, volume perdagangan dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat berdampak pada menurunnya harga komoditas global. Ekspor. Pertumbuhan ekonomi global yang menurun berdampak pada melemahnya kinerja ekspor Indonesia 2019. Penurunan ekspor tercatat cukup dalam pada paruh pertama 2019, terutama disebabkan oleh melemahnya ekspor produk manufaktur ke negara maju. Pertumbuhan ekspor komoditas utama Indonesia, crude palm oil atau disingkat CPO, dan batubara juga melemah sebagai dampak dari kebijakan beberapa negara mitra dagang, seperti kebijakan tarif impor CPO oleh India dan kebijakan pembatasan impor batubara oleh Tiongkok. Untuk komoditas minyak mentah, kontraksi ekspor disebabkan kebijakan domestik untuk mengoptimalkan penggunaan minyak mentah bagi kepentingan domestik. Tekanan terhadap ekspor sedikit berkurang pada semester kedua 2019, ditopang oleh peningkatan permintaan beberapa produk ekspor. Perbaikan ekspor terutama bersumber dari komoditas sektor pertanian dan pertambangan. Pada sektor pertanian, ekspor komoditas CPO tumbuh membaik dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dari Tiongkok. Pada sektor pertambangan, perbaikan ekspor dipengaruhi permintaan batu bara dari Tiongkok yang masih tinggi akibat harga batu bara di Indonesia yang lebih kompetitif dibanding dengan harga domestik di Tiongkok. Meskipun pada saat bersamaan diberlakukan kebijakan pembatasan batu bara. COVID-19 menahan pemulihan ekonomi global di 2020. Optimisme perbaikan ekonomi global pada akhir 2019 sempat menurunkan ketidakpastian pasar keuangan global.
dan meningkatkan aliran modal asing ke negara berkembang. Prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah tersebut meningkatkan kembali ketidakpastian pasar keuangan global. COVID-19 memicu penyesuaian aliran dana global dari negara berkembang kepada aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman. Satu sisi, harga saham di berbagai negara turun tajam, termasuk di negara maju. Sementara, imbal hasil obligasi negara berkembang juga meningkat tajam. Namun di sisi lain, investor mengalihkan likuiditasnya ke safe haven aset, seperti surat berharga Amerika yang mendorong imbal hasil obligasi surat berharga negara Amerika, yaitu US Treasury Bond, menurun tajam. Harga emas meningkat pesat dan indeks dolar terapresiasi. Berbagai perkembangan ini pada akhirnya menekan mata uang dunia dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Kebijakan mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia. Yang pertama, kebijakan moneter. Banyak negara merespon risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan menempuh pelonggaran kebijakan moneter. Kebijakan moneter global akomodatif ditempuh banyak bank sentral dengan menurunkan suku bunga. Yang kedua, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif juga ditempuh banyak negara guna menopang pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan reformasi struktural. Stimulus kebijakan fiskal dan moneter juga didukung oleh kebijakan reformasi struktural. Reformasi struktural di negara maju seperti Amerika, Eropa, Jepang diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan output potensial termasuk melalui perbaikan pada sektor tenaga kerja. Yang keempat, beberapa inisiatif juga ditempuh oleh lembaga multilateral. Financial Stability Board atau FSB memperkuat pemantauan shadow banking dan asesmen risiko sehingga dapat terus menjaga stabilitas sistem keuangan global. Group of 20 atau disebut juga G20 juga memperkuat kebijakan terkait digitalisasi antara lain melalui pemanfaatan penggunaan data, fasilitasi aliran data bebas, dan penguatan terus antara konsumen dan bisnis. IMF juga turut mengedepankan investasi pada energi bersih seiring dengan tingginya beban ekonomi dunia akibat perubahan iklim terutama pada negara berpendapatan rendah. Dampak kebijakan. Penurunan suku bunga bank sentral negara maju termasuk The Fed mendorong investor global untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi, termasuk ke negara berkembang. Arus modal ke pasar finansial negara berkembang meningkat, didorong oleh peningkatan likuiditas sejalan dengan kebijakan moneter di negara maju. Secara keseluruhan 2019, mata uang Indonesia, Filipina, dan Thailand menguat dengan volatilitas yang menurun. Sementara itu, mata uang Turki, Brazil, dan Afrika Selatan tercatat mengalami depresiasi cukup besar dengan volatilitas tertinggi dibandingkan dengan mata uang negara lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.